terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman, jadi pagi ini kita ketemu di forum Saling Belajar di Siprokom yang merupakan forum diskusi dari teman-teman yang ada di WA Group Saling Belajar di Siprokom yang merupakan kolega, klien, ataupun networking dari Siprokom. Nah, pada pertemuan bulanan, kita sebetulnya diusahakan bulanan ya, ini adalah forum diskusi, jadi bukan seperti webinar atau workshop, di mana kita akan mendiskusikan satu isu atau topik tertentu yang nanti teman-teman juga bisa berbagi informasi atau sharing experience-nya terkait dengan ESG communication. Tapi sebelumnya, saya akan share polling dulu di sini, silakan diisi apakah teman-teman sudah menerapkan praktik-praktik ESG di perusahaan atau lembaga masing-masing. Oke, kita lihat nih. Karena kita ada tamu istimewanya nih, Kang Beni, yang akan berbagi sebagai lesson learned untuk ESG communication. Nah, kalau ragu-ragu, boleh? Ragu-ragu maksudnya apa nih? Biasa kalau ragu-ragu gini, ESG iya atau enggak sih ya, gitu ya. Atau ragu-ragu, kayaknya saya baru I-nya aja, environmental aja, atau kayaknya saya baru sosial aja gitu ya. Teman-teman yang jawab ragu-ragu. Boleh nggak yang menjawab ragu-ragu? Ada satu orang? Raise hand please. Ini dibutuhkan partisipasi aktif ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Silakan boleh raise hand yang ragu-ragu jawabnya. Halo Bu Lia. Halo. Ya, iya Bu. Jadi kalau di IBCSD itu kan sebetulnya dia asosiasi bisnis ya. Jadi mungkin lebih banyak di sosial dan job governance-nya. Jadi kalau environment, kalau directly mungkin nggak banyak gitu. Oke, sip. Terima kasih Mbak Farah. Yang belum nih, yang belum harapannya apa? Yang jawab belum harapannya apa? Boleh? Kasih tahu kami dari pertemuan ini yang diharapkan apa nih yang belum jawab, yang jawab belum. Saya end dulu ya pollingnya ya, biar kelihatan hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kalau yang belum, kayaknya belum mau berbagi juga nggak apa-apa. Sekarang saya mau tanya yang sudah. Yang sudah, oke, yang sudah juga sama ya. Pertanyaan saya, ini ya hasilnya ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Kenapa saya belum nggak bisa share semuanya? Baik, kalau yang sudah, boleh berbagi. Apakah Anda juga berkenan untuk berbagi di sini? Yang sudah? Oke, kayaknya juga belum Saya ada. deh Bu, Boleh, saya boleh, deh Mbak boleh. Eva, tapi nggak tahu benar apa enggak jawabannya. Ya ini mas saya juga kira-kira karena apa pede, sok pede aja gitu. Kan kalau kita lihat ESG itu kan sebagai environmental, social, sama corporate governance ya. Saya kan ngerjain perhutanan sosial udah lama gitu ya. Nah itu prinsip-prinsip yang perhutanan sosial itu kan keseimbangan antara sosial, ekonomik sama apa satu lagi itu ecological, dan itu semua harus ada tata kelola yang memang sudah tersistematis dan terevaluasi gitu ya. Meskipun ada banyak trial and error. Nah dari situ aku mikir tuh kayaknya ada tumpuk-tumpuknya aja gitu, senggol-senggolannya ada gitu. Tapi aku nggak tahu apakah ini kemudian karena kebetulan punya prinsip yang sama, kemudian governance ESG-nya itu ESG itu kemudian langsung aku klaim bisa diterapkan, aku juga nggak tahu. Tapi aku merasa seperti itu. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kak Tami. Oke, kita langsung stop share aja ya. Terima kasih Kak Tami ya. Nanti kita berbagi bareng-bareng ya. Baik teman-teman, kita waktunya sampai jam 11 maksimal 11.30 untuk kita ketemu di pertemuan ini. Saya sebelumnya boleh ya kita foto bareng dulu. Kalau yang bisa dibuka kameranya bagus. Boleh juga bawa kopi, gelas masing-masing atau bawa piring masing-masing itu juga boleh ya. Boleh piring makanan. Tadi kayaknya ada yang masih makan pagi itu. Kak Sumi ya kayaknya ya. Ah, sip. Wah, Kak Hoiria ini udah bawa tumblernya. Terima kasih. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lagi geng berantakan. Oke, terima kasih Kak Deni. Oh, belum Kak.
Mas Yayan masih belum muncul tadi ya. Oke, sekali lagi ya. 1, Mas Yayan boleh dibuka lagi. Sip. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik. Kita mulai aja ya, teman-teman ya. Saya mulai dari saya dulu sebagai pembuka, lalu itu nanti akan ada Kang Beni yang akan menyampaikan lesson learn dari Astra Infra. Terima kasih Mbak Mirana sudah hadir. Baik ya, teman-teman, kita mulai di sini sebagai pembuka. Yang belum ketemu saya barangkali terutama yang di kelas Siprokom itu saya Emilia Basar, praktisi komunikasi perubahan iklim dan sekarang ini sedang menekuni ESG Communication. Nah, ini tentang saya, ini tentang Siprokom, kami ada tentang pelatihan, research consulting, juga ada kegiatan Green and Social Movement. Besok hari Minggu tanggal 21 Agustus kami akan menyelenggarakan pentas seni anak-anak Taman Kreatif yang dilakukan setiap hari Minggu pagi dan besok spesial untuk merayakan 17 Agustus itu temanya tentang melindungi bumi sebagai kecintaan kita pada negara Indonesia, pada bangsa dan negara Indonesia. Itu kegiatannya besok jam 9 sampai jam 11 di kantor Siprokom, jadi boleh ya kalau mau datang. Baik teman-teman, kalau kita bicara tentang ESG, maka di situ ada I-nya environmental terkait dengan elemen climate change, biodiversity, termasuk juga tentang carbon emission. Intinya segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim, itu kegiatannya masuk di dalam faktor I, environmental. Jadi nanti teman-teman diingat-ingat lagi, apa yang sudah dilakukan atau diterapkan untuk elemen atau faktor dari environmental ini. Termasuk adalah green office, lalu penanaman pohon di lingkungan kantor atau area pekerjaan, itu juga bisa. Kemudian kalau di S-nya, di sosialnya, itu terkait dengan diversity, inclusion, itu juga termasuk. Jadi hak-hak pekerja, lalu juga termasuk juga memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di tempat lembaga atau perusahaan teman-teman, itu juga termasuk. Lalu juga ada labor standard, kemudian juga untuk privacy and data security, itu masuknya di sosial. Lalu kalau untuk komunikasi, hubungan kita dengan local community atau hubungan masyarakat atau PR, itu juga masuk di elemen sosial ini. Nah, kalau untuk governance, diversity and inclusion itu masuknya di governance ya. Di governance itu selain diversity and inclusion itu juga termasuk transparansi, lalu SOP yang ada di dalam pekerjaan atau kantor teman-teman itu termasuk juga di governance, lalu business ethics dan juga termasuk adalah whistleblower, kemudian juga anti korupsi untuk menegakkan integritas employee, itu masuknya juga di governance. Nah, kemudian bagaimana itu bisa menjadi satu kesatuan dalam aspek komunikasi, misalnya kita nih praktisi komunikasi, saya memberikan contoh, tadi contohnya saya masuknya ke green office ya, teman-teman. Green office itu mulai dari misalnya hemat penggunaan kertas dan tisu, lalu hemat listrik, kemudian juga bahkan juga ada penanaman pohon di area tertentu sebagai komitmen untuk melindungi atau melestarikan hutan. Itu kemudian bagaimana dampaknya di S ya, di sosial. Ini kita menyambungkan, mengintegrasikan bagaimana ESG bisa kita komunikasikan. Lalu kita komunikasikan itu ke publik, internal dan eksternal. Di internal kita bisa menjadi komitmen bersama di kalangan internal atau karyawan untuk sama-sama menuju ke green office misalnya gitu ya. Nah, itu dikomunikasikan di internal, lalu dampaknya ke eksternal itu apa? Itu sudah masuk S, dampak di internal dan di eksternal. Kita komunikasikan itu, kita campaign lewat internal berarti lewat in-house magazine, intranet dan sebagainya. Di eksternal kita bisa menggunakan berbagai platform media. Lalu dampaknya terhadap local community apa? Kemudian bagaimana kita support terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah menuju penanganan perubahan iklim atau yang terkait dengan green office tersebut. Nah, itu di sosial. Transparansinya seperti apa di governance? Ya, kemudian itu juga bisa mencangkup beragam masyarakat. Nah, di governance itu transparansi keuangannya, kemudian atau penggunaan untuk green office-nya, termasuk juga ada SOP-nya,
itu kita bisa masuk di governance-nya, itu kita komunikasikan. Teman-teman, kadang-kadang kita itu nggak sadar bahwa kita sudah melakukannya, tapi kita tidak mengkomunikasikannya. Ini kalau dalam aspek komunikasi itu bisa menciptakan atau mendukung atau meningkatkan trust dan reputasi dari lembaga atau perusahaan kita. Itu ya, membuka dari saya. Kemudian kalau kita mau membuat strategi komunikasinya, itu bagaimana? Sebetulnya kalau untuk ESG communication ini masih terus dikembangkan ya, terutama saya dan saya masih terus mengembangkan ESG communication-nya seperti apa. Tapi kita juga bisa menggunakan sustainability communication pendekatannya. Prinsipnya sama seperti kalau kita membangun strategi komunikasi. Jadi kalau teman-teman pernah ikut kelas Siprokom, itu yang tentang strategi kelasnya strategi komunikasi, sama membangun komunikasinya, prinsip dasarnya sama. Nah, kemudian bedanya apa sustainability communication dengan ESG communication? Kalau sustainability communication itu lebih kepada strategi bisnis bagi perusahaan atau organisasi, termasuk lembaga pemerintah ya, yang mengintegrasikan sustainability ke dalam kegiatan operasional dan strategi organisasinya atau perusahaan. Nah, hal ini memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pada pelanggan, konsumen, pemangku kepentingan lainnya tentang bisnis, kegiatan operasi dari perusahaan atau lembaga, termasuk juga apa yang lembaga atau perusahaan lakukan dan bagaimana organisasi, lembaga atau perusahaan itu melakukan kegiatan bisnisnya dengan pendekatan sustainable atau berkelanjutan. Sementara itu apa bedanya dengan ESG communication? Jadi ini jawabannya tergantung dengan siapa lembaga atau perusahaan Anda terlibat. Sustainability communication itu banyak berhubungan dengan ini dia ya. Kita lihat di atas ya, sustainability communication dan ESG communication. Kita lihat misalnya kalau di sustainability communication itu banyak berhubungan dengan consumer, employee, termasuk juga local community, dan tim yang terlibat itu biasanya adalah tim CSR dan sustainability, selain juga ada finance teams-nya. Sementara kalau ESG communication itu kebanyakan memang banyak berhubungan dengan investor. Makanya kemudian kalau dalam satu forum-forum pertemuan tentang ESG, itu kalau mau lihat ESG communication biasanya ada topiknya gini, how to communicate dengan investor. Karena memang awalnya ini banyak perusahaan yang sudah go public, itu menerapkan ESG lalu sebagai tuntutan atau kebutuhan dari investornya untuk bisnis yang berkelanjutan. Lalu bagaimana tim komunikasinya itu mengkomunikasikan penerapan ESG pada investor. Jadi memang banyak berkaitan dengan investor relation. Makanya kemudian tim yang terlibat ini banyak ke investor relation team atau division, termasuk juga corporate communication. Nah, ini dia bagaimana efektif ESG communication itu lebih mendekat ke investor interest-nya di sini. Jadi ada transparansi di sini, termasuk juga business value dari penerapan ESG dan sustainability, itu juga termasuk yang kita komunikasikan. Termasuk juga di sini communicate with empathy, di sini juga termasuk memahami isu-isu yang muncul yang kemudian penting diketahui atau dipahami oleh investor. Lalu kita juga tentu sebagai praktisi komunikasi juga harus memahami ESG measurement-nya, termasuk matriksnya, walaupun mungkin kita tidak terlalu mendalami ya, tapi kita juga harus punya pengetahuan tentang itu. Dan yang paling penting lagi adalah kita sebagai praktisi komunikasi atau praktisi PR harus paham juga ESG itu apa. Tadi elemen-elemennya sudah ya. Lalu matriksnya, measurement-nya, kemudian bagaimana kita bisa membuat ESG communication report juga untuk perusahaan atau lembaga. Kemudian ini beberapa hal di sini saya sampaikan kenapa investor itu punya kepentingan terhadap praktek-praktek ESG atau penerapan ESG di perusahaan ya, terkait dengan investasi yang mereka berikan. Nah, ini beberapa poinnya. Kemudian tantangan kita untuk komunikasi, kalau yang sebelah kiri ini ada Kang Beni nih, di sini sebelah kiri ya Kang Beni ya. Di ESG Communication Strategy yang waktu itu saya sampaikan di workshopnya kompetisi IBS Award 2022 di Labuan Bajo ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana memberikan pemahaman dan kesepakatan
akan konsep ESG pada stakeholders internal dan eksternal. Nanti ini bisa kita diskusikan lebih lanjut setelah paparan dari Kang Benny sebagai lesson learn-nya. Kemudian bagaimana membuat tujuan komunikasi yang menunjukkan integrasi nilai-nilai ESG pada tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi kita harus paham juga tujuan dari perusahaan atau lembaga kita itu untuk penerapan ESG itu seperti apa tujuan strategisnya. Baru kemudian kita turunkan menjadi tujuan komunikasi ESG-nya kita. Kemudian bagaimana mendapatkan dukungan dan partisipasi dari stakeholders atau publik internal atau karyawan dan eksternal publik kita pada praktek-praktek ESG. Ini juga perlu nggak cuma support saja, tapi public awareness-nya juga harus dimulai ya. Nah, ini ESG Communication Strategy, sekali lagi prinsipnya sama dengan bagaimana kita membangun strategi komunikasi secara umum. Tapi kemudian ketika kita membangun analisis atau membuat analisis situasinya, kita bisa mengkombinasikan ini atau mengawinkan ini, yaitu SWOT analysis yang biasa kita gunakan dengan elemen-elemen yang ada di environmental, social, dan governance, gitu ya, seperti ini. Ini contohnya dari setelah kita melakukan mapping seperti ini untuk analisis situasinya, nanti kita akan melihat di weakness internal dan threat di luar atau ancaman dari eksternal dilihat dari masing-masing aspek environmental, sosial, dan governance-nya. Lalu ini contohnya adalah ESG kuadrannya, map-nya gitu ya. Ini kalau yang dari bawah ke atas ini bagaimana importance, kita lihat mapnya dari yang terendah sampai tertinggi untuk importance stakeholders-nya, dari rendah ke tinggi untuk melihat importance dari bisnis sukses atau lembaga atau perusahaan kita. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini biasanya elemen-elemen yang terkait dengan isu-isu yang muncul pada mapping isunya ESG di situ. Oke. Baik, dari sini saya stop dulu. Kita akan masuk ke Kang Benny. Setelah itu kita mulai dengan diskusinya ya, Kang Benny ya. Mangga Kang Benny. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya dapat kesempatan ya untuk bisa sharing di forum Sabar Saling Belajar, yang namanya Sabar Saling Belajar ya, kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya yang paling ahli Bapak dan Ibu sekalian ya. Mohon nanti juga masukannya. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Benny Priyatakusuma, saya dari Astra Infra ya, PT Astra Tol Nusantara. Saya kebetulan in charge untuk corporate communication, CSR, health, safety, dan environment ya di divisi Astra Infra. Baik, saya akan coba sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian ya terkait 3 hal ya. Siapa itu Astra Infra, nanti akan singkat saja. Kemudian apa itu ESG dan bagaimana kita melakukan strategi ESG dan memformulasikan inisiatifnya, serta bagaimana kita mengkomunikasikannya. Ya, jadi kalau dilihat sih journey-nya seperti ini, Bapak dan Ibu, semoga waktunya cukup ya sampai jam 11. Kita akan coba share mengenai sustainability ya, ESG, kemudian inisiatifnya, bagaimana mengkomunikasikan, dan key takeaway apa yang kita peroleh dari sharing kita pagi ini. Astra Infra ya, Astra Infra ini kita ada 3 bisnis utamanya, Lens ya, terkait dengan toll road infrastructure. Jadi Bapak dan Ibu kalau tahu jalan tol di Metro ya, kemudian Trans Metro, Transjakarta, Trans Jawa ya, itu 8 diantaranya adalah milik kami ya. Kemudian juga kita punya infrastructure solution melalui Astra Infra Solution AIS yang mengoperasikan dan memaintain semua jalan tol di grup Astra maupun di luar ya, dan juga logistik infrastructure. Ini shore base kita yang ada di Kalimantan Timur ya, dekat dengan ibu kota negara kita nanti. Oke, berikutnya adalah bisnis struktur kita ya, struktur bisnis kita. Kami adalah bagian dari Astra International secara holding. Jadi Astra International itu ada lebih
240 anak perusahaan, kami adalah salah satunya ya, melalui PT Astra Tol Nusantara terkait dengan jalan tol dan Astra Nusa Perdana untuk port ya, untuk untuk pelabuhan. Nah, kita akan coba dulu apa itu sustainability, ESG dan sebagainya, karena terminologi yang digunakan ya di holding maupun di bisnis Bapak dan Ibu sekalian, di mana sustainability ini adalah fokus pada bagaimana kita memenuhi kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang gitu ya. Dan ukuran untuk perusahaan itu kita nilai dengan ESG rating, itu ada semacam framework ya untuk mengukur seberapa resilience sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan yang mempunyai ESG performance-nya tinggi itu memiliki risiko yang lebih rendah dan return yang lebih besar serta lebih resilient gitu ya. Jadi kalau System Development Capability ditambah dengan ESG risk factor dan juga financial performance, itu akan menentukan keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar istilah ESG, itu ada skalanya perusahaan, tapi kemudian kita mengenal juga terkait dengan SDGs, itu mungkin skopnya lebih kepada nation gitu ya. Tapi kita juga di Astra berkontribusi dalam pemenuhan 17 goals ya untuk sustainable development goals tersebut ya. Ini tadi juga sudah di-share oleh Bu Emil ya terkait dengan environment, sosial dan governance. Baik, bagaimana sustainability strategi dilakukan di Astra ya? Saya ingin share dulu Bapak dan Ibu ya video singkat mengenai sustainability aspiration Astra. Oke, saya stop share dulu. Sebentar. Sorry. Maaf, saya cari dulu videonya. Sebentar. Ya, mangga Kang Beni. Teman-teman di sini kalau tadi memang baru sekilas ya dari Pak Beni, tapi juga kalau memang sudah ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, itu boleh nanti disiapkan ya setelah Kang Beni ini untuk menyelesaikan paparannya. Oke. Ya. Sudah terlihat kan? Sustainability telah lama menjadi fokus utama Astra melalui kontribusi sosial kami. Sekarang, kami meningkatkan perjalanan sustainability dan berkontribusi menghadapi tantangan perubahan iklim. Astra melangkah pasti dalam perjalanan transisi kami. Melangkah secara berkelanjutan untuk maju bersama Indonesia, menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan menuju masa depan yang lebih baik untuk semua. Astra memiliki sustainability framework baru yang mengintegrasikan sustainability secara penuh ke dalam strategi Triple P Roadmap Astra. Portfolio. Kami berkomitmen bertransisi menuju perusahaan yang lebih sustainable dan resilient, guna memberikan dampak positif kepada bumi dan iklimnya, bisnis kami, serta masyarakat. People. Kami berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, menarik dan mempertahankan talenta-talenta terbaik Indonesia agar insan Astra dapat berkembang, berhasil, dan sejahtera bersama bangsa. Public contribution. Kami memberdayakan dan mendukung masyarakat demi masa depan yang lebih baik untuk semua. Melalui komitmen ini, kami telah menetapkan Astra 2030 Sustainability Aspirations di portfolio. Reduce greenhouse gas emissions. Energy management, water and wastewater management, solid waste management, business model resilience. The people, employee diversity and inclusion, occupational health and safety, board diversity and inclusion. The public contribution, community development. Dan sebagai key enabler, good corporate governance.
Astra 2030 Sustainability Aspiration akan menjadi panduan bagi Astra dalam meningkatkan langkah perjalanan keberlanjutannya. Astra akan tetap fokus kepada masyarakat, Astra akan fokus kepada iklim dan planet, menyeimbangkan kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa depan. Cita-cita Astra adalah sejahtera bersama bangsa. Astra ingin menjadi perusahaan yang lebih sustainable, yang berkontribusi kepada pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia, dan mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Mari kita bergerak bersama untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, saya teruskan ya bagaimana kami di Astra melakukan rejuvenasi terkait dengan sustainability ini dan memastikan bahwa sustainability issue ini masuk dalam strategi korporasi kami ya. Kita lihat di sini ya transisi Astra, bagaimana kami melihat, mereview, ya mengkaji dari aspek internal dan eksternal apa isu yang sedang berkembang dan menentukan keberlanjutan bisnis Astra dan bagaimana apa yang kami lakukan secara internal juga berdampak pada lingkungan regional dan global, dan itu harus kita lakukan mitigasi sedini mungkin gitu ya. Ini adalah flagship inisiatif Astra ya sampai 2030, bagaimana kita akan memfokuskan pada inisiatif Blue Smart ya, bagaimana kita juga mengembangkan energi baru dan terbarukan, future of mobility ya, electrical vehicle, future of mind, the renewable future, dan juga nature based solution serta Astra for everyone. Ini adalah flagship kami di mana kami bergandengan satu sama lain dengan resources yang kami punya di Astra, termasuk di dalamnya 9 yayasan dan juga public contribution pilar yang kita sudah punya ya. Dan ini adalah bagaimana kami melakukan integrasi sustainability framework ke dalam Triple P roadmap strategi. 3P-nya itu adalah portfolio, people, dan public contribution. Ini adalah strategi yang sudah kita inisiasi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, dan tahun ini mulai kita masukkan aspek-aspek, kita perkuat ya aspek-aspek yang terkait dengan sustainability ya. Jadi kalau di portfolio itu bagaimana kami bertransisi menuju perusahaan yang lebih sustainable dan resilient guna memberikan dampak positif kepada bumi dan iklimnya, bisnis kami serta masyarakat. Di aspek people, kami berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, menarik, serta mempertahankan talenta-talenta terbaik Indonesia agar insan Astra dapat berkembang, berbisnis, dan sejahtera bersama bangsa. Di aspek public contribution, kami memberdayakan dan mendukung masyarakat ya demi masa depan yang lebih baik untuk semua ya. Kita lihat di sini integrasinya bagaimana core value kita, Catu Dharma, to be an nation to the nation, menjadi core foundation kita dengan didukung oleh key enabler good corporate governance, sehingga strategi yang kita sudah inisiasi dan formulasikan itu mendapatkan komitmen dan bisa dieksekusi untuk mencapai goal prosper with the nation ya. Kemudian ini adalah sustain aspiration-nya sampai 2030. Kami punya ekspektasi, punya harapan bahwa aspek-aspek ini akan kita bisa capai sampai dengan 2030 gitu ya. Jadi kita punya target untuk ESG, untuk sustainability ya. Di antaranya untuk aspek portfolio, reduce gas emission, kemudian juga dari business resilience-nya, dan dari aspek people-nya kita mengedepankan Astra for everyone, diversity, equality, dan juga inclusion. Kemudian corporate governance-nya kita terus perkuat ya. Dan Astra memulai dengan langkah-langkah dan journey untuk lebih sustainable, lebih resilient sampai dengan 2030 dan bahkan lebih gitu ya. Dan bagaimana Astra Infra selaku salah satu bisnis unitnya melakukan strategi dan inisiatif ESG-nya ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini beberapa aspek yang mendukung 10 aspirasi tadi ya terkait dengan GHG emission reduction, energi manajemen, water, waste, dan sebagainya. Ini banyak
program sebetulnya yang bisa kita tampilkan. Kita pilih beberapa saja terkait dengan rainwater harvesting, less plastic, solar PV, tree planting, dan sebagainya ya. Di aspek sosial ada terkait dengan employee health and safety, community development ya. Kita ada program behavior based safety, kampung iklim, pengembangan UMKM dan seterusnya. Di aspek governance juga demikian ya. Kita terus perkuat aspek anti bribery, anti corruption ya dan sebagainya ya. Ini pencapaian di Astra Infra saja. Tentu saja kalau di Astra internasionalnya untuk konsolidasi keseluruhan akan sangat besar numbers-nya ya. Dan bagaimana kami mengkomunikasikan ya aspek ESG ini, rasanya tadi sempat di-mention oleh Bu Emil ya, kita melakukan riset dulu, kemudian menganalisa situasi, memetakan isu dan stakeholder, kemudian menyusun strategi komunikasinya, medianya, taktiknya, kemudian tahap implementasi, tahap evaluasi dan sebagainya itu sudah kita lakukan ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa dapat masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan tak lupa juga kita memberikan guidance. Ada guidance terkait dengan ESG-nya itu sendiri, bagaimana memformulasikan inisiatif, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana mengevaluasi, memonitor, dan sebagainya. Tapi juga kita meluncurkan di internal adalah panduan komunikasinya secara internal ya. Dan ini adalah beberapa message yang kita buat ya untuk stakeholder kita, untuk key stakeholder kita, di mana Astra Infra berkomitmen menjalankan ESG sebagai bentuk ikhtiar untuk kehidupan bumi dan generasi masa depan yang lebih baik. Astra Infra mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, dan juga Astra Infra sedang berproses membangun warisan untuk membantu mengatasi tantangan iklim global, menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan di Indonesia dan global. Dan ini tentu disesuaikan dengan stakeholder kita, internal atau eksternal ya. Kemudian juga di internal kita lakukan yang namanya ESG thematic action dan juga campaign. Masing-masing bulan itu kita punya thematic action-nya ya. Ada gerakannya. Gerakan infra kreatif terkait dengan UMKM, Kampung Berseri Astra, culture dan sebagainya ya. Kemudian bulan integritas di bulan Agustus ini di mana kita pada puncaknya di akhir bulan ini ada semangat integritas Astra Infra. Kemudian gerakan keselamatan di bulan September disesuaikan dengan Hari Lalu Lintas Nasional, dan gerakan infra hijau ya, inovasi lingkungan di Oktober November, serta di akhir tahun kita ada Natal tahun baru, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur kita jalan tol untuk menyambut mudik ya atau berliburnya masyarakat di akhir tahun di Natal dan tahun baru. Kita menyiapkan infrastruktur kita siap dan menyambut Nataru ini ya yang asri dan berseri. Tentu dengan menyelipkan message-message dari ESG itu sendiri ya. Ini adalah komunikasi program di internal kami yang sudah kita lakukan. Ada kick off-nya ya waktu itu dengan presiden direktur kita untuk supaya semua karyawan dan sektor kita buy-in dengan program ESG kita. Kemudian kita roadshow ke masing-masing bisnis unit ya, melakukan campaign dari pimpinan tertinggi sampai leader-leader di operasional ya. Kemudian ini adalah channel-channel komunikasi, ada magazine-nya ya, yang memang kita khususkan tematik untuk mempromosikan ESG. Kemudian di sosial media kita, Astra Infra, Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya, tema-tema ESG kita terus edukasi, kita berikan konten-konten yang informatif dan edukatif untuk masyarakat. Ini adalah contoh-contohnya, dan bagaimana kami mengukurnya dari internal dan eksternalnya, kita lihat dari output-nya, OTEX-nya, juga outcome-nya. Juga di eksternal seperti itu ya, bagaimana AMEC measurement ini kita terapkan. Dan kita juga melakukan brand health check ya untuk melihat seberapa kuat brand positioning kita. Ya. Dan saya khusus untuk men-sharing juga tematik ESG communication, karena kalau keseluruhan program kita komunikasi akan sangat banyak, kita akan ambil satu case study ya terkait dengan aspek S sosial dalam ESG, yaitu road safety innovation. Karena kami juga bertanggung jawab untuk memastikan jalan tol yang aman ya, safe dan sebagainya untuk pengguna jalan. Dan bagaimana masalah yang dihadapi oleh Astra Infra terkait dengan keselamatan berkendara, bagaimana komunikasi ini bisa mendukung peningkatan keselamatan berkendara. Kita coba susun dan implementasikan program komunikasinya ya, target komunikasi seperti apa, objektifnya, strateginya, taktiknya, eksekusi, dan pengukurannya seperti apa.
Nah, kita lihat kita mengikuti juga nih Bu Emil ya, step by step yang Bu Emil pernah share terkait dengan bagaimana kita melakukan riset ya. Berapa banyak sih kecelakaan yang terjadi ya di tahun-tahun sebelumnya, berapa kasus, kemudian kita analisa, kita investigasi apa penyebabnya, dan media massa mana yang melakukan pemberitaan terkait dengan jalan tol, terkait dengan kecelakaan dan sebagainya ya. Kita coba petakan ya, kita data ya, kita gather data, informasi dan sebagainya sebanyak mungkin, dan kita analisa dari pes analisis ya, dari sisi politikalnya, ekonomi, sosial, teknologi dan sebagainya, dan kita mapping stakeholder kita siapa aja sih. Oh ya, masyarakat pengguna jalan tol, kemudian kepolisian, PJR, Dinas Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, media massa dan sebagainya. Ini kita coba petakan di awal ya. Kemudian kita coba tentukan objektifnya, tentu harus smart ya. Objektif kita di sini untuk road safety ini adalah bagaimana kita menurunkan jumlah rata-rata bulanan kasus kecelakaan jalan tol hingga 10%, kemudian meningkatkan jumlah artikel preventif kecelakaan lalu lintas oleh Asa Infra menjadi sekurangnya 20% dari jumlah pemberitaan kecelakaan di jalan tol Asa Infra. Jadi kita coba bandingkan, kita bikin strateginya bagaimana melaksanakan kampanye Ayo Aman Berlalu Lintas melalui program Ayo Aman Berkendara melalui pendekatan 3E. Itu adalah pertama engineering, education, dan juga information ya. Engineering itu bagaimana kita memanfaatkan inovasi teknologi, infrastruktur, dan sebagainya untuk merancang melindungi pengguna jalan tol dari risiko kecelakaan pada saat berkendara. Yang kedua, edukasi. Bagaimana kita melakukan upaya pendekatan edukasi ya terkait dengan nilai-nilai keselamatan, safety melalui saluran komunikasi guna meningkatkan awareness dari pengguna jalan tol terhadap pentingnya keselamatan, dan juga enforcement, penegakan peraturan, penegakan hukum. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini karena yang boleh secara legal melakukan penindakan adalah dari pihak kepolisian, PJR dan sebagainya, sehingga kita bekerja sama dengan mereka ya. Jadi key message case ini adalah bagaimana Astra Infra memiliki komitmen akan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol untuk mendukung Astra Sustainability Aspiration 2030. Dan juga Astra Infra menghimbau dan mengajak pengguna jalan untuk tingkatkan keamanan berkendara di jalan tol. Ini dua key. Dan bagaimana konsep Ayo Aman Berkendara dilakukan ya, kita ada detik programnya, bagaimana kita melakukan kampanye secara persuasif ya, mengajak pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, kampanye untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan ya, untuk mengurangi perilaku oknum-oknum yang bisa mengganggu dan membahayakan pengguna jalan yang lain ya. Periodenya kita tentukan, channelnya menggunakan peso ya, kita ukur tentukan targetnya, outputnya, dan OTEX-nya ya di awal. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan eksekusinya bagaimana ya. Kita lihat juga di pesonya, di media massanya hasilnya adalah 51% berita memuat key message di headline berita media massa lokal maupun nasional ya. Kemudian juga terkait dengan share-nya ya, Instagram di YouTube, kita lihat juga dari output dan OTEX-nya ya. Dari OTEX-nya bagaimana, berapa banyak likes-nya, berapa banyak reach-nya, engagement, impression, berapa viewer-nya dan sebagainya. Dari sisi owner juga begitu, kita melakukan webinar, WhatsApp virtual, VMS dan sebagainya. Kita menghitung berapa banyak partisipan dari seluruh karyawan ya di head office maupun business unit yang berpartisipasi dalam program ini. Jadi kita tidak hanya melibatkan masyarakat untuk mengkampanyekan, tidak hanya melibatkan PIC safety untuk mengkampanyekan, tapi juga karyawan lain yang tidak ada di fungsi kita. Juga kita menggerakkan komunitas ya di luar perusahaan untuk juga sama-sama mengkampanyekan gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ada 500 ribuan masyarakat yang sudah teredukasi dengan program ini gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa strategi tereksekusi sudah 100%. Dan bagaimana outcome-nya? Outcome-nya bisa dilihat dari jumlah kecelakaan yang menurun ya, kemudian standar keselamatan yang diimplementasikan seperti apa, dan bagaimana ini juga mendukung SDGs poin 11 itu terkait dengan keselamatan transportasi ya. Dan juga brand image kita terus meningkat dengan program ini dijalankan. Kita bisa lihat ada penurunan yang tadinya kita targetkan 10% ya, penurunan kecelakaannya ternyata tercapai 18%. Kemudian pemberitaan kegiatan preventif kecelakaan lalu lintas oleh Astra Infra dibandingkan dengan pemberitaan kecelakaan di jalan tol Astra Infra itu meningkat ya, kita target 20%, tercapai 25% ya.
Jadi dari inisiatif program ini saja ternyata aspek komunikasi itu sangat menentukan gitu ya, bagaimana kita mengedukasi, menginspirasi masyarakat untuk terus mengkampanyekan ayo aman berkendara, dan ini akan sangat mendukung beberapa objektif perusahaan, mendukung pencapaian strategi perusahaan untuk terus menurunkan kecelakaan lalu lintas di jalan tol dan seterusnya. Dan dari program ini kita juga mendapatkan banyak penghargaan ya, dari Top CSV Award, dari Safety Culture Award, dari World Safety Organization kita dapat bintang 4 ya Bapak dan Ibu untuk budaya keselamatan di jalan tol, dan juga di lingkup Astra kita juara 1 untuk bulan keselamatan berkendara Astra, dan juga kita dapat penghargaan dari Kementerian Perhubungan untuk Safety Action Awards. Key takeaway-nya adalah kita terus harus kreatif ya untuk terus mencari celah, karena Bapak dan Ibu kita tahu bahwa informasi itu banyak sekali di sosial media. Masyarakat mungkin udah jenuh dengan informasi yang fake maupun yang real dan sebagainya. Kita harus cari mini campaign yang bisa ngeboost yang bisa ditangkap, yang bisa mereka langsung paham ya dengan informasi yang kita sampaikan seperti itu. Dan juga bagaimana kita menggemakan aspek ESG ini ke seluruh karyawan supaya sama-sama semua jadi corong gitu ya, bukan hanya tim komunikasinya saja, bukan hanya tim safety-nya saja, tapi semua menjadi pelopor keselamatan berkendara, bukan hanya karyawan tapi juga masyarakat. Makanya ukuran untuk jumlah pelopor keselamatan berkendara di internal maupun eksternal menjadi KPI kita juga. Berapa banyak pelopor keselamatan berkendara yang melibatkan masyarakat, komunitas untuk sama-sama dengan kita mengedukasi masyarakat lain untuk selamat di jalan tol seperti itu. Dan ketiga adalah bagaimana kita mengkoneksikan seluruh level. Makanya di kita itu ada brainstorming leaders untuk setiap aspek ESG, Bapak dan Ibu. Seluruh direktur di seluruh Astra Infra Group dikumpulkan, kita memformulasikan sama-sama, ada brainstorming apa sebetulnya inisiatif dan strategi maupun target yang harus kita buat untuk tahun depan ESG ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi harus dimulai dari top, memang top manajemen, karena ini adalah program yang bisa dibilang costly juga ya, karena banyak investasi terkait dengan ES dan G, sehingga terkait dengan budget, maka top manajemen harus punya komitmen yang kuat dulu untuk bisa menggerakkan seluruh insan Astra Infra seperti itu. Jadi all level kita libatkan, bukan hanya kami yang sendiri yang berjalan. Dan juga kita harus berani untuk membuat spotlight untuk aspek ESG apa saja yang memang unik, yang matters buat keberlanjutan bisnis di Astra Infra juga gitu ya. Ini terkait dengan materiality, kita melakukan materiality assessment dulu, bagaimana kita mengevaluasi, mengakses apa saja sih yang matters, isu-isu yang matters yang terkait dengan isu infrastruktur berkelanjutan ini yang perlu kita jalankan untuk mendukung keberlanjutan bisnis infrastruktur di Astra Infra. Dan juga intentionality, kita harus punya niat yang baik, bukan hanya terkait dengan bisnis, bagaimana kita juga sangat peduli dengan keberlanjutan generasi kita di masa yang akan datang. Dan juga additionality, ya bukan hanya kita memenuhi regulasi saja, ya, tapi juga kita harus punya value added untuk yang kita lakukan saat ini. Rasanya itu Bu Emil yang bisa saya bagi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya juga sama, masih sangat menjadi pembelajar untuk aspek ini, sehingga masukan dari Bapak dan Ibu sekalian sangat saya nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Emil. Terima kasih Kang Beni, keren banget ya. Boleh dong kasih tepuk tangan virtualnya buat Kang Beni, Astra Infra. Sangat menginspirasi ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk tepuk tangannya. Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi di forum ini sekali lagi sengaja memang orangnya kita batasin jumlahnya, dan biasanya memang antara 20 sampai 30 orang supaya kita bisa bareng diskusinya. Nah, tadi kalau Kang Beni itu pasang video, boleh ya? Si Prokom juga akan pasang video untuk oke, Tenden dan juga Mas Condro sudah ada pertanyaan. Boleh nanti sebentar ya, saya sudah catat. Pasang video tentang Green and Social Movement-nya si Prokom yang kami mulai sejak berdirinya si Prokom bulan Juni 2018. Jadi teman-teman di sini yang belum go public atau perusahaan atau lembaganya juga belum besar,
tetap kalau kita punya niat baik, ingin melestarikan bumi dan ingin menerapkan ESG atau komunikasi perubahan iklim, itu nggak usah nunggu sampai kita punya kewajiban CSR. Karena Siprocom itu belum punya kewajiban untuk CSR. Tapi sejak mulai berdiri Juni 2018, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini ya, yang terkait dengan perubahan iklim dan juga ada aspek untuk ESG-nya. Kita bisa tahan sebentar untuk videonya. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar? Oke, kita endapkan dulu ya yang disampaikan oleh saya dan Kang Beni untuk kita setelah ini berdiskusi. Silakan Bapak Ibu sambil menikmati kopi dan makan paginya secara virtual. Oke, baik. Terima kasih. Dan ya, saya stop share dulu. Dan untuk kegiatan ini kami bersyukur didukung oleh teman-teman yang mau menjadi narasumber atau berbagi, juga teman-teman volunteer yang mau berbagi secara sukarela di Siprocom. Memang dananya sangat terbatas sehingga kita tetap membuka peluang untuk kerjasama dengan teman-teman ya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi Mas Condro ya. Mas Condro silakan. Ada yang mau didiskusikan? Nah, kita mungkin ada kesempatan nih. Tadi saya di awal kan sampaikan bahwa untuk ESG Communication Strategy ini masih terus kita kembangkan. Jadi teman-teman di sini juga punya kesempatan untuk sama-sama mengembangkan ESG Communication Strategy ya. Silakan Mas Condro. Terima kasih Bu Emil. Tapi tadi Pak Nden duluan yang ngacung Bu. Jadi Pak Ndennya nggak jadi. Oh, Pak Nden nggak jadi ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Makasih. Mohon izin Bu Emil. Selamat siang Pak Beni dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Condro. Saya ini mahasiswanya, muridnya Bu Emil, Pak. Saya ini jadi muridnya Bu Emil di IPB. Saya ada beberapa hal yang mungkin menarik bagi saya. Sebenarnya sudah ada sih jawaban tadi di ujung. Saya lihat ada namanya stakeholder mapping ya Pak ya. Yang saya tertarik mungkin dalam metode di stakeholder mapping ini, apakah Bapak hanya memakai pestel saja atau ada metode lain yang dipakai oleh Astra di dalam hal ini dalam stakeholder mapping. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua masih metode juga cara mengukur outcome. Cara mengukur outcome ini apakah Bapak ada metode tertentu misalnya memakai data involvement analysis ataukah
ada metode tersendiri yang dikembangkan Astra dalam mengukur daripada outcome secara kuantitatif ya, daripada keberhasilan daripada sebuah program atau apa yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, di dalam revolusi industri 4.0 kita akan sangat terekspos dengan kecerdasan buatan, Internet of Things dan sebagainya. Di dalam teknis jalan tol yang dikelola oleh Astra sendiri, apakah sudah ada penerapan khusus daripada Internet of Things ataukah Artificial Intelligence teknologi tersebut? Kemudian apakah di dalam komunikasi sendiri Astra sendiri sudah menerapkan daripada teknologi ini dalam Artificial Intelligence, ataukah misalnya dengan melakukan analisis daripada sentimen di Twitter atau bagaimana mengenai Astra, adakah tim khusus yang melakukannya? Demikian kira-kira Pak Beni. Terima kasih. Terima kasih Mas Condro. Ini Kang Beni, Mas Condro ini pernah ikut kelas saya di S3 Komunikasi IPB, materi tentang Serakom. Ini kelihatan banget ya, pertanyaannya udah kayak nguji nih. Udah selesai kan ya dokternya ya? Atau belum selesai ya? Pertanyaan mahasiswa ini Bu. Aduh ini kayak ujian tesis banget. Silakan Kang Beni. Di sini juga ada Mas Adam dari Astra Infra juga. Selamat bergabung. Dan kemudian setelah Mas Condro nanti di sini ada Mbak Syifa dan Mbak Tami ya. Silakan Kang Beni. Ya, terima kasih Pak Condro ya. Ya kayak penjurian ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Pak, ini memang gayanya kayak gini Pak. Oke, Pak Condro, pertanyaan pertama terkait dengan stakeholder mapping ya. Kita memang untuk beberapa isu kita menggunakan metode yang berbeda-beda sebetulnya ya. Biasanya kita pakai itu ada yang SWOT, PESTEL, kemudian juga kemarin kita coba juga dari Bu Emil Bu yang kombinasi ya SWOT dengan ESG-nya ya, kita coba-coba, tapi memang untuk program yang ke depan Bu ya. Jadi memang ada banyak tools yang digunakan atau metode yang digunakan teman-teman untuk kita melakukan stakeholder mapping Pak Condro ya. Kemudian bagaimana cara mengukur outcome ya? Ya memang ini kan di-drive dari measurement Bapak ya, untuk kita mengukur keberhasilan dari sebuah program ya, diantaranya output, outtakes dan juga outcome. Nah untuk outcome ini kita memang cari sesuatu yang punya dampak besar terhadap reputasi perusahaan ya, terhadap terhadap strategi perusahaan, bagaimana ini bisa mendukung ya untuk strategi korporasi dan sebagainya gitu. Jadi dilihat cara yang paling besar, dan analisanya memang nggak terlalu yang rumit-rumit. Bagaimana kita mengukur dari contoh tadi road safety itu berapa sih jumlah kecelakaan yang bisa menurun, yang menurun dari aktivitas komunikasi ini, dari program-program yang sudah kita lakukan, dan bagaimana itu berpengaruh terhadap CSI-nya gitu ya, Customer Survey Index, karena kita tiap tahun juga melakukan CSI ya, yang kita berikan kuesionernya kepada pengguna jalan ya, kemudian juga kepada masyarakat, di opinion leaders, dan juga kepada pemerintah dalam hal ini serta partner-partner kita. Jadi bagaimana kita mempersepsikan dari program yang kita punya ya, bagaimana keberhasilannya, bagaimana mereka mempersepsikan dan mendapatkan image dari program yang kita lakukan seperti itu. Jadi intinya kita memang mengukur ada yang secara langsung maupun tidak langsung Pak Condro ya. Jadi belum melakukan sesuatu yang sangat rumit-rumit Pak ya. Karena memang program ESG di kita banyak sekali, sehingga kita cari yang paling sederhana dan mudah untuk mengukurnya ya Pak Condro. Kemudian terkait dengan revolusi 4.0, IoT ya, Internet of Things, dalam hal ini baru kita lakukan di beberapa hal ya, misalkan terkait dengan pemasangan solar TV untuk operasional kamera CCTV di jalan-jalan tol ya, jadi bisa dikendalikan secara remote seperti itu ya. Kemudian juga kalau Bapak dan Ibu
menggunakan jalan tol Tangerang Merak dan sebagainya ya, itu sudah ada stroke online ya, tidak dibutuhkan yang kertas-kertas sehingga bisa mengurangi carbon footprint juga ya Pak Condro ya. Itu mendukung program zero emission kita ya. Dan yang lainnya terkait dengan komunikasi, kita juga masih belum menggunakan sesuatu yang canggih-canggih sebetulnya ya untuk media monitoring. Ya memang kita meng-hire ya vendor untuk memonitor terus segala hal isu terkait dengan infrastruktur seperti itu ya. Dan kita menggunakan komunikasi digital ya, sosial media, YouTube, TikTok, kemudian Instagram dan sebagainya untuk menjalankan program-program komunikasi di kami. Jadi kita melihat sentimen-sentimen negatif, positif dan sebagainya. Ada yang kita lakukan menggunakan vendor, ada juga yang kita lakukan secara mandiri juga gitu. Jadi dari informasi tersebut kita bisa tahu nih OTX-nya bagaimana dan sebagainya. Demikian Pak Condro ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Mas Condro ya. Ya, makasih Mbak Bu Emil, terima kasih Pak Beni. Iya, tadi kalau Mas Condro seperti ujian disertasi, kalau Kang Beni seperti lagi ada penjurian karena Iya, betul. Jadi klop ya. karena Astra Infra ini termasuk yang sering ikut kompetisi-kompetisi dan kebetulan juga pas saya jadi jurinya kita ketemu ya Kang Beni ya. Ya, soalnya dari sana kita bisa belajar, Bu. Dari Iya. pertanyaan juri kita belajar, oh ternyata harus ada ini, ternyata harus ada itu dan sebagainya. Itu kita improve terus sih. Iya, keren banget Astra Infra ya. Oke, baik. Di sini ada Mbak Syifa, Mbak Tami, dan waduh 4 nih jadinya. Boleh ya, Mbak Syifa dan Mbak Tami dulu. Dari kemudian yang berikutnya ada Mas Yayan dan Mas Teguh. Tolong nama dan kemudian tadi nama sudah saya sebutkan ya, dan dari lembaga atau organisasi mana. Mangga, silakan Mbak Syifa. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya, Pak Beni, Bu Emil. Perkenalkan saya Syifa dari Chandra Asri. Mungkin pertanyaan saya sederhana sih. Jadi kan tadi saya lihat di Astra Infra itu sudah mulai ada strategi ya memperkenalkan ESG di internal. Nah, kita juga di Chandra Asri sebenarnya ingin melakukan hal yang sama. Cuman di sini kita mau mungkin menganalisis dulu kira-kira pemahaman internal tuh terhadap ESG itu seperti apa. Karena dari pengalaman kami, ya mereka tahu, misalnya kita pakai solar panel, oh tahu, tapi itu kaitannya dengan environment dan social dan governance itu mungkin mereka belum sampai ke sana. Jadi yang aku ingin tanyakan, kira-kira Astra Infra sebelum melakukan strateginya, risetnya seperti apakah, dan pertanyaan yang seperti apa yang biasa internal tanyakan terkait ESG, seperti itu. Terima kasih. Ya, boleh langsung 2 ya, Kang Beni ya. Ini Chandra Asri ini waktu ikut award kompetisi di Mix kalau nggak salah ya, pernah juga ya, dapat award juga. Waktu itu saya kebetulan jurinya juga. Keren banget loh Chandra Asri Wah. ini. Iya Bu, tapi saya joiner sih, saya baru 2 bulan, saya juga fresh graduate. Oke, keren banget Chandra Asri. Dan juga kita bergabung di grup ESG juga dengan Chandra Asri, Kang Beni. Dengan teman dari Chandra Asri ini, pimpinannya ya. Silakan. Nah Ya. ini ya ke Mbak Tami ya, silakan Mbak Tami. 2 pertanyaan dulu ya, setelah itu nanti baru Mas Yayan dan Mas Teguh. Ya, terima kasih ya, Bu Emil dan kawan-kawan sekalian. Atau ini pertanyaan apa ini ya, komentar ya. Pertama ini kan aku merasa saya Tami, saya pegiat perhutanan sosial, latar belakang LSM, tapi udah ngebantu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 20 tahun lebih ya. Tapi somehow aku merasa tersesat di sini, tapi tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi dalam arti kata ini komunitas bisnis di WA gitu ya, sama Mbak Emil masuk terus. Tapi aku bisa belajar di sini. Belajar itu dalam arti waktu ngelihat yang tadi dipaparkan, tadi contoh yang di Astra tadi, ISG bagaimana diterapkan, terus jadi mikir gitu, oh ternyata gitu ya, yang namanya pendekatan ini, gitu, meski itu namanya adalah misalnya untuk corporate ya yang banyak, tapi itu ternyata bisa loh diterapkan misalnya untuk bagaimana mengkomunikasikan, mengkampanyekan perhutanan sosial. Karena seperti tadi yang awal tadi aku kasih komen bahwa itu ada irisannya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi satu inspirasi bagiku? Oh, gini tuh caranya kalau mau membuat orang cinta sama perhutanan sosial. Kalau konteks Astra tadi kan atau konteks yang tadi dijelaskan oleh
Mbak Emil itu kan itu lebih banyak misalnya bagaimana membuat investor menjadi tertarik ya, dan kemudian misalnya bisnisnya bisa didukung gitu. Tapi kalau misalnya konteks perhutanan sosial tuh sebenarnya bagaimana misalnya masyarakat madani yang lebih luas dan pemerintah dan pihak-pihak yang selama ini melakukan perhutanan sosial gitu, jadi lebih mendukung. Kita kan sekarang konteksnya tuh kebijakan perhutanan sosial KLHK ini kan ini agak-agak curcol ya, sedang digugat oleh karyawan perhutani itu ya dengan berbagai macam apalah isu lah gitu. Nah, aku pikir, oh iya, ternyata salah satu kelemahan kita itu bahwa yang sudah kita lakukan dalam konteks pendekatan ini tuh jarang sekali bisa kita komunikasikan dengan baik. Gitu. Jadi kayak misalkan strategi bagaimana caranya tadi, karena aku lihat juga ada tips and trick sama dari kawan-kawan Astra itu bisa sangat membantu kita. Jadi aku mau berterima kasih aja, aku tersesat di jalan yang betul. Nggak perlu dikomentari, tapi aku merasa bahwa pendekatan ini somehow bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya bisnis, tapi juga kayak saya pendamping masyarakat, dan mungkin juga ini pemerintah juga bisa, stakeholder manapun sebenarnya bisa gitu. Jadi bagaimana ini kan kayak cetakan ya platform ya, yang diisi itu bisa diisi oleh siapa saja dan dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Betul banget Mbak Tami, ini bisa dilakukan juga oleh NGO, kemudian kementerian atau lembaga pemerintah. Di sini ada Mbak Ria juga. Teman-teman di sini sebetulnya ini kan saling berbagi. Jadi teman-teman nanti di kesempatan yang akan datang itu juga boleh loh berbagi dengan kita semua gitu ya. Kemudian Mbak Ria di sini kemarin juga dapat award juga untuk program gerilya Kementerian SDM ya Mbak Ria ya. Selamat ya. Nah ini juga menarik kalau mau berbagi atau kita bisa berbagi juga nanti pada kesempatan yang lain juga boleh. Kemudian juga untuk misalnya perguruan tinggi. Nah, di sini ada Mbak Mirana. Kemarin juga waktu di Ideas Award itu yang terkait dengan ESG Comms, itu juga ada perguruan tinggi yang juga mulai mempraktikkan ESG. Awalnya juga mereka nggak ngerti juga, termasuk Pemda ya, pemerintah daerah. Awalnya nggak ngerti itu gimana sih ESG, ternyata pas kemudian kita diskusi, mereka mulai mengatakan, oh itu kami lakukan. Tapi nggak aware juga kalau itu adalah praktek-praktek ESG, dan kemudian juga tantangannya tidak mengkomunikasikan itu dan nggak aware juga bahwa itu akan terkait dengan reputasi, kemudian terkait dengan bagaimana publik luar dan internal juga sebetulnya menjadi lebih percaya bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga itu adalah sesuatu yang baik dan membuat mereka menjadi trust terhadap perusahaan atau lembaga gitu Mbak Tami ya. Oke, di sini ada Mas Yayan. Apakah mau menjawab dulu yang di Mbak Syifa tadi itu? Silakan Kang Beri. Boleh, makasih Mbak Emil. Oke, Mbak Syifa ya, terkait pertanyaan Mbak Syifa tentang ini ya, riset seperti apa yang dilakukan untuk mengetahui ya bagaimana pemahaman karyawan internal terhadap ESG dan pertanyaan seperti apa gitu ya. Kalau dari kami sih sebetulnya nggak melakukan riset yang rumit-rumit seperti S3 ya dan sebagainya, tapi bagaimana kita menganalisa kondisi yang ada itu dari data-data dan informasi yang kami punya ya. Karena tiap bulan ya kami mewajibkan anak-anak perusahaan kami untuk melaporkan semua data terkait ESG dan bagaimana pencapaian mereka untuk matriks ESG-nya gitu ya. Dan di sana kita juga bisa tahu berapa banyak sih karyawan yang sudah mendapatkan training ESG ya, safety health environment maupun awareness terkait dengan CSR dan sebagainya. Dan juga kami secara periodik juga ada yang namanya employee opinion survey ya Bapak dan Ibu. Ini adalah untuk karyawan ya, selain pertanyaan-pertanyaan tentang kekaryawanan, mereka juga diminta untuk memberikan persepsinya terkait dengan implementasi dari ESG ini. Termasuk salah satu program kita ya untuk safety culture maturity level, bagaimana kita menentukan tingkat kematangan budaya safety di perusahaan kami. Itu ada semacam fokus group discussion ya Bapak dan Ibu. Dari sana kita bisa meng-capture apa yang mereka tahu dan tidak tahu mengenai keselamatan, safety, dan seterusnya. Apa persepsi mereka tentang implementasi budaya keselamatan di Astra Infra. Dari sana kita tahu bahwa ternyata level budaya K3 kita itu masih di level sekian gitu loh. Dan itu kita melibatkan karyawan untuk memberikan persepsinya ya dari survei tersebut. Dari situ kita bisa tahu nih kira-kira
mereka itu sebenarnya butuhnya apa sih, apa yang mereka sudah tahu dan belum tahu gitu loh, sehingga kita bisa menentukan development program ke depannya. Karena aspek ESG ini kan bukan hanya melibatkan operasional atau safety atau tim komunikasi, tapi juga melibatkan seluruh karyawan ya, karena dalam praktek pekerjaannya pasti ada hal-hal terkait dengan ESG yang harus mereka jalankan ya. Contoh aspek G aja, governance, itu kan mengenai tata kelola. Tata kelola itu sifatnya sangat luas dan sebagainya, termasuk bagaimana kita menjalankan program sistem manajemen mutu, sistem manajemen atau praktek terbaik terkait dengan anti bribery, anti corruption dan sebagainya, anti fraud dan sebagainya, itu melibatkan seluruh karyawan. Bagaimana mereka mengetahui untuk bisa menjalankan standar tersebut, tata kelola terbaik tersebut, dan juga bisa memenuhi KPI di tiap divisinya gitu untuk aspek ESG. Dan kita terus di tim komunikasi itu melakukan promosi ya, promosi, kemudian melakukan kampanye, sosialisasi melalui email, melalui website dan sebagainya. Semua channel-channel komunikasi yang kita punya kita gunakan untuk mengedukasi karyawan dan juga tentunya masyarakat di luar sana. Itu sih Mbak Syifa. Ya, nuhun Kang Beni. Kalau di Siprokom, betul sekali Kang Beni, itu juga selain visi misi Siprokom harus dipahami bahwa kita juga salah satunya mengedepankan pelestarian bumi, lingkungan, dan juga concern terhadap isu-isu perubahan iklim. Nah, itu juga di kantor, termasuk juga menjadi volunteer juga. Iya, jadi staf di Siprokom itu juga terlibat sebagai volunteer di kegiatan-kegiatan Green and Social Movement-nya Siprokom. Penting banget ya teman-teman, supaya ada nggak cuma awareness, tapi mereka juga terlibat dan kemudian berpartisipasi, dan mereka menyadari bahwa keterlibatan karyawan itu bisa menjadi salah satu nilai tambah juga buat perusahaan atau lembaga. Seperti itu, Mbak siapa tuh ya? Mbak Syifa ya, Mbak Syifa ya. Oke. Iya, oke Ibu. Iya. Baik, Ya, Ibu. jadi Terima kasih. artinya ketika kita punya program, kita tidak hanya fokus pada publik eksternal aja, tapi kita juga mendorong bagaimana employee juga terlibat dan berpartisipasi, atau juga tingkat awareness-nya juga cukup tinggi. Selain itu nantinya ujungnya adalah employee stories. Jadi sebetulnya kalau dalam konsep ESG juga bisa mereka memberikan pengalaman mereka di dalam kegiatan-kegiatan ESG dan bagaimana mereka mendapatkan manfaat juga terhadap kontribusi atau kegiatan atau keterlibatan mereka pada kegiatan-kegiatan employee, kegiatan perusahaan gitu ya Mbak Syifa, dalam dalam postingan employee stories itu salah satunya. Memang tidak ada kewajiban ya, tapi kalau mereka mau melakukan secara sukarela, tentu itu akan sangat baik, Mbak Syifa. Ya. Baik, terima kasih Bu Emil, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Syifa. Mas Yayan dan Mas Teguh silakan. Ya, saya dulu Bu, izin. Siapa dulu? Mas Yayan dulu boleh. Baru kemudian Mas Teguh. Silakan Mas Yayan. Oke, terima kasih Bu Emil, Pak Beni. Sebenarnya saya itu sekarang ini Bu, saya perkenalan diri juga. Saya Yayan, saya sekarang terlibat di proyek INDRIP-nya BMKG. INDRIP itu proyek inisiatif ketahanan bencana. Di situ memang ada istilahnya sedikit berbeda dengan ESG, mungkin maksudnya sama, ESMF, Environment and Social Management Framework. Pertanyaan saya, strategi apa kira-kira untuk menerapkan proses sosial lingkungan supaya lebih tampak menarik gitu. Karena di proyek saya itu kan kebanyakan orang teknik itu ketika saya berkomunikasi dengan mereka, ya mereka lebih tertarik dengan apa yang mereka kerjakan. Misalnya memasang alat, memasang sensor bencana, udah. Ketika ada framework environment and social ini seolah-olah nambah kerjaan, seolah nambah prosedur baru, seolah lebih rumit gitu. Nah, gimana caranya supaya framework ini itu, kerangka sosial lingkungan ini justru lebih mudah untuk diterapkan dan menurut mereka itu menarik. Kalau di Astra kan kelihatannya memang sudah diterapkan ya, sudah sukses. Nah, di sini sekarang itu sedang dalam proses untuk menerapkan itu. Begitu aja Bu, terima kasih. Ya, nuhun Mas Yayan, boleh dikasih tahu dari nama lembaga, perusahaan? Saya sekarang di proyek INDRIP BMKG, Bu.
Sudah Ya. tidak aku lagi. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Yayan, nuhun. Mangga Mas Teguh. Baik Bu, terima kasih Bu Emil, terima kasih Pak Beni. Presentasi Pak Beni ini sangat mencerahkan, terutama bagi kami. Salam kenal ya, saya dari PT Buma. PT Buma itu mining kontraktor di Kalimantan. Jadi ya boleh dikata siapa yang nggak kenal Astra gitu. Kami banyak mencontoh, kami juga banyak teman-teman yang berasal dari Astra dulunya, sehingga ikut memberikan sumbangsi pemikiran, strategi-strategi yang diperoleh di Astra. Nah Pak Beni, untuk yang ini ingin bertanya nih, di kami mungkin kurang lebih 5 tahun terakhir nih menerapkan ESG. Ini dalam proses nih ya, dari sekarang masih journey-nya 5 tahun telah dibentuk divisi tersendiri ESG itu. Nah, mungkin Pak Beni bisa berbagi untuk mendapatkan hasil seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Beni, udah sampai sebegitunya ya, penerapan ESG di Astra Infra. Ini butuh berapa lama ya Pak Beni ya untuk bisa berhasil seperti itu? Artinya concern dari stakeholder internal di employee udah terinternalisasi, kemudian publik juga udah aware gitu tentang Astra gitu kan, Astra Infra maksud saya. Ini butuh journey berapa lama ya Pak Beni untuk sampai seperti itu? Itu yang pertama ya. Jadi terus tentunya ini juga terutama untuk yang ke dalam, yang stakeholder internal, sehingga istilahnya itu mereka karyawan di Astra Infra itu sampai menjadi suatu habit itu bagaimana strategi internalisasinya gitu. Dan yang ketiga, berapa banyak sih karyawan di Astra Infra, Pak Beni, yang terlibat di dalam secara keseluruhan maupun yang terlibat di kegiatan komunikasi ini. Dari situ mungkin kami bisa belajar kesuksesan Pak Beni atau Astra Infra dalam mengelola ESG. Terima kasih Pak Beni dan Bu Emil. Ya, terima kasih Mas Teguh. Mangga Kang Beni. Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Yayan dulu ya. Pak Yayan bertanya untuk strategi untuk proses framework sosial lingkungan supaya lebih menarik untuk orang-orang teknik ya. Pak Yayan, di tempat saya juga banyak orang teknik Pak Yayan ya. Infrastruktur itu kan rigid ya. Ya pasti banyak orang teknik di situ, banyakkan di operasional seperti itu. Dan tentu saja bagaimana mereka supaya bisa buy-in tentu harus ditumbuhkan kebutuhannya dulu gitu ya, supaya mereka membutuhkan isu ESG itu masuk dalam konteks operasionalnya mereka. Bagaimana mereka bisa menyatakan butuh ya, memang yang pertama harus dipaksa dulu supaya terpaksa menjalankan bisa sudah menjadi terbiasa menjadi budaya gitu ya. Jadi itu memang ada proses yang kita tidak bisa seperti membalikan telapak tangan seperti itu. Ada proses bagaimana konteks dipaksa itu kita melibatkan top manajemen ya, Bapak dan Ibu, bagaimana itu menjadi commitment letter agreement di BOD Astra Infra ya, yang memang menjadi bagian dari kinerja perusahaan gitu loh. Sehingga dari sana mau tidak mau seluruh karyawan akan menjadikan itu sebagai isu bersama juga, karena itu menjadi bagian KPI, Key Performance Indicator dari masing-masing bisnis unit, masing-masing direksi, dan juga masing-masing leaders di anak-anak perusahaan gitu. Sehingga mau gak mau seluruh karyawan perhatiannya akan ke sana. Memang harus seperti itu dulu untuk bisa itu bisa diterima gitu ya. Sehingga mereka dari dipaksa itu akan belajar ya untuk menerapkan, mengeksekusi dan sebagainya. Jadi kalau menggunakan aspek AIDA ya, bagaimana mereka memulai dengan aspek awareness ya. Awareness itu memang ya kita berikan, tapi harus ada trigger yang lain gitu loh. Ya, kita memberikan awareness, edukasi supaya mereka paham kenapa ini penting buat Astra Infra, bagaimana ini penting untuk generasi mendatang, karena kita tidak bisa
selfish, hanya ingin memenuhi kebutuhan kita saat ini saja, jangka pendek saja, tanpa memikirkan kebutuhan generasi kita yang akan datang ya. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin saya bisa sharing bahwa seluruh leaders di Astra itu diberikan training yang namanya sustainability leadership. Ya. Jadi mereka harus paham bagaimana global warming, mereka harus paham bagaimana perubahan iklim dan sebagainya, bagaimana kontribusi kita sekecil apapun akan meningkatkan gas rumah kaca, meningkatkan temperatur bumi yang efeknya akan kepada bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Mereka harus paham itu dulu, mereka harus aware dulu, baru kemudian mereka bisa interest ya, ada interest sehingga bisa ada desire dan kemudian action ya. Jadi awal-awal pasti akan ada restriksi dan sebagainya, itu biasa ya. Tapi bagaimana mereka bisa buy in, kita harus sekreatif mungkin, kita bombardir dengan banyak teknik komunikasi yang kita punya dari berbagai sudut, sehingga akhirnya mereka bisa menerima dan menjalankan tidak hanya untuk kepentingan pencapaian KPI saja, tapi at the end nantinya akan menjadi sebuah budaya ya, bahwa ESG ini memang kita butuhkan untuk menjalankan tata kelola bisnis yang lebih baik gitu ya, untuk bisa mempertahankan Astra Infra itu bukan hanya 5-10 tahun yang akan datang, tapi akan bertahan terus karena memang ada aspek environment, sosial, governance yang bisa mendukung itu semua gitu. Jadi memang harus diedukasi dulu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak Teguh ya, Pak Teguh ESG di Buma ya, kita punya PAMA juga ya Pak Teguh ya. Sama Ya, di kontrak pengembangan. Nah, ini juga PR besar bagaimana isu sustainability ini akan bisa menjadi disruption dan sebagainya, sehingga di kami pun sudah menentukan roadmap-nya kita akan seperti apa dan sebagainya nih Pak ya. Dan semua karyawan, seluruh stakeholder internal itu harus paham bahwa bisnis yang kita jalankan sekarang ya, karena isu sustainability akan menjadi challenge yang paling besar ya untuk keberlanjutannya, sehingga harus dipikirkan oleh pimpinan tertinggi bagaimana selanjutnya kita mendiversifikasi untuk aspek pertambangan dan sebagainya ya. Jadi memang strategi internalisasi kita itu ya tetap seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus top down ya dalam hal ini ya. Bagaimana pucuk pimpinan harus bergerak lebih dulu ya, memberikan komitmen, memberikan fakta integritas, memberikan policy terkait ESG, sehingga seluruh karyawan itu mau nggak mau bergerak ya. Terus terang untuk isu ESG sustainability ini baru di Astra ini kita jadikan flagship. Jadi isu bersama itu dua tahun terakhir ya. Sebetulnya bukan berarti kami tidak melakukan ya. Kami sudah melakukan bahkan untuk aspek public contribution CSR itu dari sejak tahun 1974 ya, udah lebih dari 30 tahun yang lalu kita sudah memulai karena memang itu sejalan dengan filosofi kita ya, to be an asset to the nation, yang ada dalam satu dharma ya. Jadi kita harus dimanapun Astra berada harus memberikan manfaat untuk sekitarnya ya, sehingga pada saat kita integrasikan isu sustainability ini atau ESG ini ke dalam strategi korporasi kita menjadi tidak terlalu sulit karena DNA-nya sudah ada gitu ya. Jadi kita punya DNA yang dari dulu mendukung itu semua, sehingga ketika ada framework baru kita kombinasikan, kita integrasikan, itu bisa lebih cepat gitu Pak Teguh ya. Sehingga ya saya bisa bilang bahwa aspek values ya, corporate values, kemudian tata nilai dan sebagainya, itu sistem nilai dan sebagainya itu akan sangat penting untuk mendukung sebagai backbone untuk seluruh framework yang nantinya akan kita jalankan gitu ya. Dan kemudian tim, kalau di Astra Infra sendiri sih karyawan hanya 800 ya Pak Teguh, hanya 800 orang, tapi kalau di Astra Group itu ada lebih dari 250.000 lah ya. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa menggerakkan mereka untuk menggemakan isu yang sama dan menjalankan itu semua gitu ya. Kalau di tim komunikasi, di tim saya, tim ESG maupun tim komunikasi hanya ada 7 orang ya, tapi selebihnya kita menggunakan struktur organisasi ya ad hoc lah ya, yang memang
kita ingin memastikan bahwa seluruh fungsi itu nantinya akan terlibat dalam program ini, sehingga kita minta perwakilan leaders dari masing-masing fungsi untuk menjalankan program ini bersama kami gitu ya, supaya nanti ada proses buy-in ya, internalisasi, dan mereka lebih paham lah kalau terlibat dari awal gitu ya, sehingga yang saya bilang tuh dari awal kita harus melakukan brainstorming yang melibatkan seluruh leaders dari berbagai fungsi, supaya mereka merasa wah ini memang program yang dulu kita formulasikan, kita diskusikan gitu, yang kita memang inisiasi bersama, bukan programnya saya selaku Korkom CSR EHS gitu, Pak Teguh. Jadi harus melibatkan sebanyak mungkin stakeholder yang ada di perusahaan. Itu jawaban saya, Pak Teguh. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Beni. Maaf saya kameranya hidup mati ini ada problem kayaknya, mohon maaf. Nggak apa-apa Kang Beni, keren banget Kang Beni. Ini kita sepakat ya, paling lama sampai 11.30 sambil nunggu teman-teman barangkali dia mau mendiskusikan atau ada yang mau mengusulkan. Kayaknya kalau ESG Comms itu seperti ini nih, apa strateginya atau pengembangannya seperti ini. Itu juga boleh ya. Sekali lagi namanya forum saling belajar di Siprokom ini adalah memang kita saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga barangkali ada pendapat, konsep baru dan sebagainya, itu boleh ya. Sambil menunggu teman-teman, ini saya lihat silahkan diisi juga apa tantangan komunikasi dalam memberikan pemahaman akan value nilai-nilai ESG pada publik internal dan eksternal. Tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Siva, kemudian juga oleh Mas Teguh gitu ya. Terutama tantangannya itu sepertinya banyak di internal juga ya. Kemudian dijawab oleh Kang Beni, salah satunya tentu ada peningkatan kapasitas yang perlu dilakukan terkait dengan apa itu pengetahuan ya, apa itu perubahan iklim, ESG, termasuk isu-isu lingkungan dan perubahan iklim lainnya. Nah ini juga menjadi tantangan juga ketika kami bicara ada dengan apa namanya profesional PR, profesional komunikasi senior yang juga concern terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim. Beliau mengatakan bahwa memang orang PR itu banyak yang nggak ngerti kalau ESG itu apa. Saya juga setuju tentang itu. Maka ini menjadi PR kita semua ya untuk di internal. Jangan sampai orang luar atau publik eksternal itu lebih paham ESG-nya daripada kemudian di dalam perusahaan atau lembaga kita. Padahal kita sendiri sedang mempraktekkan itu dan sedang mengkomunikasikan. Ini juga jadi tantangan. Silakan ada satu, iya silakan Mas Teguh. Namanya ini masih mau bertanya lagi nih kalau boleh. Nanti sambil nunggu sebentar Mas Teguh, saya ingatkan ya. lagi teman-teman diisi ya mentinya, nanti kemudian kita bisa saling berbagi. Silakan Mas Teguh. Ya Pak Beni, terima kasih atas pencerahan tadi. Ya sebetulnya apa namanya, kalau boleh saya ini kan ya, itu ESG itu memang kan suatu konsep baru gitu ya, yang diterima dunia gitu. Rumornya bahkan kalau perusahaan menerapkan ESG itu mudah dapat bond gitu ya Pak Beni ya. Nah, makanya kemudian kami para BOD itu membuat ini menjadi realisasi. Kami juga sebetulnya di sebelum penerapan ESG ini banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang lebih kepada hanya untuk memenuhi aspek regulasi gitu ya, legal compliant gitu. Namun sekarang ini lebih naik kelas menjadi ESG yang kemudian diterima oleh dunia. Makanya tadi saya juga sempat melihat tadi dari presentasi Bu Emil ada investor relation gitu. Hubungannya lebih kepada untuk bisa mengattract perhatian investor gitu. Nah, apa namanya Pak Beni mengenai menurut Bapak ya, apakah kemudian pembagian struktur organisasi untuk PIC, ESG, dan komunikasi itu sebaiknya di dalam disatukan atau, nah kebetulan tadi kan sempat saya singgung ya bahwa ESG itu di kami berdiri sendiri gitu. Mungkin bagusnya itu di PIC-nya juga mendapatkan konsep PR kalau gitu seharusnya gitu ya, supaya bisa menerjemahkan ESG ini dengan sebagus-bagusnya gitu, dengan seefektif mungkin. Kalau di Bapak bagaimana Pak? Apakah memang itu sudah ESG karena Bapak mengandalkan komunikasi juga, mengandalkan apa namanya safety, health dan ini terus kemudian juga ESG juga ya Pak ya?
Mohon izin, Pak. Kebetulan saya di fungsi yang sama nih Pak Teguh. Saya Oh, incas bagus, ya. komunikasi, saya incas untuk ESG ya, untuk EHS, untuk CSR dan sebagainya. Jadi ya memudahkan sih Pak Teguh. Kalau itu dalam satu fungsi kita meng-align-kannya lebih mudah gitu. Tapi Ya, kalau ya. enggak ya berarti Bapak harus lintas fungsi untuk melibatkan mereka ya, tim komunikasinya supaya mereka lebih paham nih kontennya apa nih yang pas untuk dikomunikasikan secara tepat gitu loh Pak. Itu maksudnya memang sengaja karena sudah diriset Pak ya, antara ESG komunikasi dengan ini karena ada suatu concern yang sama atau punya suatu concern tersendiri, sehingga kan saya yakin itu bukan kebetulan Pak. Iya, ya pasti didesain Pak ya. Struktur organisasi kami dibikin seperti itu pasti ada strategi korporat yang ingin dijalankan seperti itu Pak. Oke, siap. Jadi sebelum isu sustainability ESG ini berjalan, organisasinya udah harus jalan dulu gitu Pak. Kebetulan di kami di Astra Infra termasuk yang divisi yang baru nih Pak. Jadi sejak isu sustainability ada, ESG ini aja dibentuk. Saya pun dari kantor pusat ya di Astra Internasional kemudian diminta untuk incas di Astra Infra untuk komunikasi EHS dan juga CSR gitu Pak. Baik. Noted Pak. Terima kasih Pak Beni, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Beni. Ini juga ada pengalaman juga Mas Teguh di satu BUMN perbankan waktu menjadi peserta di IDEAS 2022. Dia yang presentasi adalah tim divisi ESG-nya, bukan tim komunikasinya. Tapi kemudian dia sampaikan ketika mengkomunikasikan tentang ESG, mereka kerjasama dengan tim divisi komunikasi. Nah, ini menjadi satu sinergi yang bagus banget sehingga kemudian orang melihat keluarnya itu ini adalah kegiatan yang terintegrasi antara tim divisi ESG dan tim komunikasinya. Nah, itu silakan aja Mas Teguh di Buma ya untuk memberikan program-program sinerginya seperti apa. Tapi itu bagus banget ya. Artinya kita juga tahu bahwa orang komunikasi juga harus paham juga tentang ESG. Ini juga jadi ilmu baru buat orang-orang komunikasi, sama seperti waktu saya menekuni komunikasi perubahan iklim 10 tahun yang lalu, itu juga jadi tantangan saya untuk belajar tentang perubahan iklim, walaupun sampai sekarang belum hatam ya, karena ternyata isunya terus berkembang, dan sekarang ada ESG lagi, ini juga menjadi tantangan kita semua. Yang penting mau sama-sama belajar, gitu aja. Baik, saya akan sampaikan hasil dari mentinya. Nah, ini nggak cuma sekedar ditulis teman-teman, tapi sebetulnya ini juga menjadi tantangan kita untuk melakukannya di tempat kita masing-masing. Ini tantangannya apa? Tantangan komunikasinya. Terima kasih yang sudah berbagi di sini untuk internal, memberikan pemahaman terhadap leader. Wah, keren banget. Betul-betul ya, saya setuju. Terhadap leader di perusahaan atau instansi terlebih dahulu. Saya setuju banget ya. Karena kita sekarang sudah sama-sama belajar, tentu ini juga menjadi PR kita juga untuk mengkomunikasikan pentingnya ESG diterapkan di perusahaan atau lembaga. Untuk eksternalnya menentukan media terus platform yang cocok untuk setiap audiens. Ya, setuju. ESG sebagai budaya, keren banget. Apakah sebuah perusahaan harus menerapkan ketiganya? Oh iya, begini. Sebetulnya bisa aja salah satu dari elemen itu ES atau G, tapi kalau misalnya atau SG dan EG, tapi sebenarnya ketika kita menerapkan, tadi saya sudah kasih contoh di awal ya, ketika kita menerapkan I dan G, sebetulnya kita mengkomunikasikannya, kemudian kita tahu dampaknya pada internal dan eksternal, itu kan ada di aspek sosial. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung sebetulnya kita juga menerapkan ESG itu, integrasi itu. Tapi kalau salah satu SG dan ESG-nya itu juga bisa. Tapi kemudian kalau bisa ESG-nya itu akan sangat baik. Karena kita nggak bisa terlepas dari impact kegiatan kita bagi kehidupan sosial, baik di karyawan maupun pada publik eksternal kita, khususnya investor ya. Kemudian tantangannya adalah membangun kesadaran stakeholders di perusahaan tentang pentingnya ESG communication. Karena dipikirnya barangkali ini Mas Teguh juga boleh konfirmasi ya, adanya divisi ESG itu sangat kita hargai untuk perusahaan atau lembaga, barangkali teman-teman juga sudah ada, tapi kemudian juga bagaimana itu tidak menjadi sektor yang sendiri gitu, pekerjaan sendiri, tapi dia bisa juga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan unit lain termasuk komunikasi. Nah, ini juga menjadi aspek penting untuk melihat bagaimana kerja-kerja
tim di dalam perusahaan atau lembaga itu bisa bersama-sama dan mencapai goals dari perusahaan atau lembaga. Betul sekali ya. Jadi ini sangat berpengaruh untuk menyikapi perubahan iklim dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian untuk internal memahami bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah bagian dari ESG sehingga kita bisa menyusun strateginya. Strategi besarnya ya di perusahaan ya. Hasilnya seperti apa? Setuju? Tingkat pendidikan, literasi, kemampuan dalam menangkap isu-isu tentang komunikasi, terutama komunikasi ESG, itu juga sangat dibutuhkan. Wow, keren banget ini. Saya langsung screenshot aja pendapat teman-teman. Nanti saya bagikan di forum di WA grup kita ya, di Saling Belajar di Siprokom. Tapi teman-teman yang hadir di sini itu yang kita berikan PPT-nya. Kang Beni barangkali nanti bisa di-share juga PPT-nya ya. Iya, oke. Boleh ya? Iya. Nah, untuk teman-teman yang kita bisa berikan untuk PPT-nya hanya yang hadir di sini aja. Nanti kita kirim lewat email atau lewat WA Japri. Begitu ya. Jadi ini kesepakatan kita pada saat kita bikin forum Saling Belajar di Siprokom ini. Ada lagi satu terakhir atau closing statement dari Kang Beni, mangga? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih ya. Sudah kita saling belajar selama 1 jam lebih ya. Dan memang untuk menjalankan ESG ini ya, itu tidak semudah yang diperkirakan ya. Itu butuh dukungan yang penuh dari top manajemen, butuh ukuran yang jelas dalam ukur keberhasilannya, butuh menentukan sebenarnya key success faktornya itu apa saja, dan butuh keterlibatan dari seluruh pihak ya untuk bisa menjalankan secara bersama-sama. Karena kami di tim komunikasi, tim CSA maupun EHS itu tidak bisa menjalankan sendiri Bapak dan Ibu. Karena ESG itu adanya di operasional. ESG itu adanya di seluruh karyawan. Mereka harus bergerak bersama-sama untuk bisa meng-capture isu ini sebagai isu bersama dan menjadikan itu menjadi bagian dari pekerjaan mereka sehari-hari gitu loh. Tapi bagaimana kita menjadikan itu sebagai sebuah sistem, sebuah standar, sebuah prosedur yang terintegrasi dengan prosedur kerja mereka, itu pekerjaan yang memang butuh ilmu ya, butuh knowledge, butuh pengalaman juga untuk bisa menjalankannya ya. Tentu saja yang paling terbaik adalah bagaimana kita melakukan perencanaan yang terbaik untuk bisa ini bisa dieksekusi dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjalankan ESG ini ya trial and error, karena akan banyak investasi atau cost yang meningkat mungkin karena kita tidak memformulasikan, kita tidak merencanakan dengan baik dan sebagainya. Kalau perencanaannya baik, insya Allah hasilnya pun baik. Prosesnya yang baik, outputnya pun akan baik pula. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu di forum Saling Belajar di bulan September. Mudah-mudahan nanti bisa berpartisipasi dan semoga kita juga teman-teman di sini boleh ya kalau nanti mau berbagi juga di forum ini dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari pertemuan kita ini. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kang Beni dan teman-teman semua di sini ya. Kemudian juga boleh dapat nggak nih? Nah, ini dia. Logo ini dapat nggak? Caranya di reaction ada more atau !3. Nah, cari logo buminya. Kita iya. Cahatanto terima kasih. Widodo, Deska terima kasih juga sama-sama. Ada dapat logo buminya, kita kasih logo buminya sama-sama untuk kecintaan kita dan komitmen kita menjaga bumi kita yang hanya satu ini. Wow, keren banget. Saya screenshot ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Syifa dan teman-teman yang lain. Semoga kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Emil, Pak Beni. Terima kasih Dr. Emilia. Thank you. Kang Beni nuhun ya. Sami-sami Bu. Thank you. Izin live ya.